Finlandia disebut-sebut sebagai negara paling bahagia di dunia. Menurut laporan terbaru World Happiness Report tahun 2023 dan lembaga survei lainnya, Finlandia selalu berada di posisi teratas selama 6 tahun berturut-turut sebagai negara paling bahagia di dunia. Negara-negara yang berada di kawasan Nordik ini, selama beberapa tahun terakhir selalu masuk dalam 10 besar negara paling bahagia di dunia. Predikat paling bahagia itu tidak hanya diberikan kepada warga lokal semata, namun juga imigran yang berpindah ke Finlandia. Jika dibandingkan dengan negara kita, ini sangat jauh tertinggal, di mana tahun ini Indonesia hanya masuk urutan ke-84 dalam daftar negara paling bahagia di dunia. Lantas, apa faktor penyebab Finlandia disebut-sebut sebagai negara paling bahagia di dunia, dan seperti apa sebetulnya negara ini, serta apa saja hal-hal menarik yang ada di negara bahagia ini? Berikut ulasannya dari data temu. Finlandia adalah negara yang terletak di Skandinavia Eropa Utara, yang bertetangga dengan Swedia dan Norwegia di barat serta Rusia di timur. Finlandia adalah salah satu negara paling utara dan terpencil secara geografis di dunia. Sekitar 75% negaranya dikelilingi oleh hutan yang lebat, yang di dalamnya terdapat ribuan danau, sungai, dan rawa. Dengan nama resmi Republik Finlandia, luas negara ini 338.462 km persegi, dan hanya memiliki populasi kurang dari 6 juta jiwa, sehingga negara ini disebut sebagai salah satu negara paling sepi di Eropa. Finlandia, rata-rata selalu menempati peringkat teratas dalam lebih dari 100 survei global terkait beberapa hal seperti keberhasilan ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya. Sehingga tidak heran, jika negara ini disebut sebagai negara paling bahagia di dunia. Ada beberapa faktor kenapa negara ini bisa mendapatkan julukan itu. Beberapa di antaranya yang paling umum adalah tingkat kesehatan, pendidikan, dukungan sosial, kebebasan pribadi, keamanan, dan stabilitas ekonominya yang begitu baik. Tidak hanya penduduk aslinya saja, para imigran juga mendapatkan hak yang sama di negara ini. Orang Finlandia menganggap langkah pertama menuju kebahagiaan sejati adalah menetapkan standar sendiri dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Salah satu prinsip kebahagiaan yang diyakini oleh orang Finlandia adalah fokus terhadap apa yang membuat diri bahagia dan jangan sekalipun memamerkan kesuksesan. Mereka sangat teguh memegang pepatah yang berbunyi kel onni on, se onnen katekoon, yang berarti jangan membandingkan atau menyombongkan kebahagiaan Anda. Di Finlandia setiap orang memiliki kesempatan yang sama, tidak dinilai dari latar belakang mereka. Kebebasan sangat penting bagi masyarakat Finlandia, begitu juga kebebasan dari rasa takut. Hampir sama dengan Swedia, negara ini juga memiliki aturan yang disebut dengan hak setiap orang. Aturan ini memungkinkan setiap orang bebas berkeliaran di alam, makan, berenang, dan memetik buah dimanapun di alam bebas, selagi tidak menimbulkan kerusakan atau gangguan pada pemilik tanah. Dan inilah salah satu hal yang membuat negara ini menjadi tempat terbaik untuk ditinggali di dunia. 87% masyarakat Finlandia menganggap bahwa alam memiliki peran penting terhadap kehidupan manusia, karena dapat memberikan ketenangan pikiran, energi, dan relaksasi. Jika dibandingkan dengan negara barat lainnya, masyarakat di Finlandia sangat berdamai dengan dirinya sendiri, dan pergi ke alam adalah salah satu untuk mencari kedamaian itu. Selain itu, tinggal di negara ini juga sangat aman, karena negara ini memiliki tingkat kejahatan yang sangat rendah. Masyarakatnya dapat dengan bebas berjalan sendirian di malam hari atau tempat yang sepi, tanpa diselimuti rasa takut dan khawatir. Menurut laporan Reader's Digest, pada tahun 2022, pernah dilakukan sebuah eksperimen kejujuran dengan menjatuhkan dompet di sejumlah negara di dunia. Hasilnya, 11 dari 12 dompet yang dijatuhkan di ibu kota Finlandia yaitu kota Helsinki, dikembalikan ke masing-masing pemiliknya. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa Finlandia adalah negara yang aman.
Bahkan, anak-anak di Finlandia sering pulang sekolah menggunakan bus umum dan bermain di luar tanpa pengawasan orang dewasa. Namun perlu diingat, bukan berarti di Finlandia tidak pernah mengalami tindakan kriminal. Dalam bidang kesehatan, Finlandia termasuk dalam 10 besar negara layanan kesehatan terbaik di dunia. Dalam survei Komisi Eropa menyebutkan, 88% responden Finlandia menyatakan bahwa mereka puas dengan pelayanan kesehatan di negaranya. Finlandia memiliki sistem perawatan kesehatan yang didanai oleh pemerintah dan hanya memiliki sedikit sektor kesehatan swasta. Beda dengan negara Wakanda, di mana pelayanan kesehatan yang baik, kebanyakan didapatkan dari sektor kesehatan milik swasta. Pendanaan fasilitas kesehatan tersebut berasal dari dua sumber, yakni pembiayaan dari pemerintah kota berdasarkan pajak, dan pembiayaan dari asuransi kesehatan nasional, yang dibiayai dengan biaya wajib. Asuransi kesehatan nasional ini, wajib mendanai pelayanan kesehatan pribadi, kesehatan kerja, dan rawat jalan. Selain itu, Finlandia juga memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia di peringkat pertama. Meskipun beberapa universitas di Finlandia masih kalah tenar dengan universitas di Inggris dan Amerika Serikat, namun secara keseluruhan, sistem pendidikan di negara berpenduduk 6 juta jiwa ini masih dianggap yang terbaik di dunia. Negara ini sangat memperhatikan sistem pendidikan yang merata dan adil untuk semua masyarakatnya. Siswa lebih diajarkan budaya yang harus memiliki kestabilan antara pendidikan dengan kehidupan lainnya, tanpa harus memikirkan kebutuhan yang tidak perlu. Misalnya, guru tidak selalu memberikan pekerjaan rumah untuk siswanya. Para pelajar di sekolah-sekolah Finlandia dibuat nyaman dan betah dengan sistem pengajaran yang ada, dan jam sekolah di Finlandia juga tidak terlalu panjang sekitar 4-5 jam saja, bahkan proses belajar mengajarnya juga relatif santai dan tanpa tekanan. Finlandia juga menawarkan pendidikan gratis di tingkat dasar, menengah, dan bahkan universitas. Tidak hanya mahasiswa dalam negeri saja, bahkan mahasiswa internasional juga digratiskan. Masyarakatnya yang tidak mampu juga akan tetap mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang sama, serta dijamin tempat tinggalnya. Selain itu, masyarakat Finlandia juga sangat gemar membaca, bahkan negara ini menjadi peminjam buku terbanyak dari perpustakaan umum di dunia. Finlandia saat ini berada di peringkat ke-47 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Dan jika dihitung per penduduk dengan memperhitungkan paritas daya beli, maka Finlandia masuk dalam daftar negara terkaya di dunia di peringkat ke-22. Tidak hanya itu, negara ini juga merupakan negara paling tidak korup di dunia yang berada di posisi kedua pada tahun 2022, di bawah tetangganya Denmark. Negara ini, beberapa tahun terakhir terus mendominasi dalam 10 besar negara paling tidak korup di dunia. Selain itu, upah minimum di sebagian besar profesi di Finlandia termasuk yang tertinggi di Uni Eropa. Di mana gaji rata-ratanya adalah sekitar 2.500 euro, atau setara dengan 40 juta rupiah per bulan. Meski begitu, biaya hidup di negara ini tergolong cukup tinggi, akan tetapi jika dibandingkan dengan negara tetangganya di kawasan Nordik seperti Swedia dan Norwegia, biaya hidup di negara ini jauh lebih rendah. Finlandia adalah negara terbaik di dunia untuk seorang ibu. Finlandia menduduki posisi pertama di dunia sebagai tempat melahirkan dan membesarkan keluarga yang layak. Tingkat kematian seorang ibu di sini hanya 1:12.200 jiwa menurut survei yang dilakukan. Selain itu, setiap ibu yang melahirkan di sini akan mendapatkan paket bersalin dari pemerintah. Paket itu dikenal dengan IT Spakus atau kotak bayi, yang isinya adalah perlengkapan bersalin yang dikirimkan oleh pemerintah kepada orang tua dari anak yang baru lahir. Kotak bayi tersebut berisi barang-barang perlengkapan bayi seperti pakaian, popok, mainan dan perlengkapan mandi, serta dilengkapi dengan kasur kecil dan spray. Tidak hanya itu, para orang tua Finlandia juga mendapatkan tunjangan anak berupa uang tiap bulannya. Setiap orang tua yang memiliki anak, akan mendapatkan tunjangan anak, hingga anaknya berusia 17 tahun.
Selain itu, Finlandia menjadi negara pertama di dunia di mana ada undang-undang yang mewajibkan para ayah mengambil peran terbesar dalam merawat anak-anak mereka. Bahkan para ayah ini diberikan cuti untuk merawat anaknya, dan 70% dari gaji rata-ratanya tetap dibayarkan selama cuti tersebut. Lalu lintas di Finlandia tidak begitu padat dan juga sangat jarang sekali terjadi kemacetan. Meski begitu, jangan berharap kamu bisa berkendara seenaknya di negara ini, karena ada denda yang cukup besar jika kamu kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Di negara ini, biaya denda bagi pelanggar lalu lintas dihitung sesuai dengan pendapatan tahunan seseorang. Artinya, jika kamu orang kaya dan kebetulan ketahuan ngebut di jalan raya, biaya denda yang akan kamu keluarkan dihitung sesuai pendapatan tahunanmu. Bahkan pernah kejadian, seorang pria super kaya pernah didenda 200.000 euro, atau sekitar 3 miliar rupiah lebih untuk satu pelanggaran. Finlandia menduduki peringkat puncak sebagai negara pengkonsumsi kopi terbanyak di dunia. Dalam satu tahun, negara ini berhasil menghabiskan kopi sebanyak 12 kg per orang. Selain itu, Finlandia juga merupakan negara dengan konsumsi susu per kapita tertinggi di dunia. Mereka meminum susu tidak hanya saat sarapan atau memakan cemilan, tapi juga saat makan siang dan makan malam. Orang Finlandia rata-rata mengkonsumsi 1 liter susu per hari, yang mengungguli saingannya Swedia untuk mengklaim posisi teratas di seluruh dunia. Finlandia memiliki penjara yang bisa dibilang cukup unik dan aneh yang bernama penjara Suomenlinna. Finlandia adalah rumah bagi penjara tanpa pagar, tanpa kunci dan tanpa seragam, atau bisa disebut penjara terbuka. Penjara ini tidak memiliki pagar tembok dan kawat berduri untuk menjaga narapidana kabur, mereka hanya menyediakan pagar kayu kecil untuk dijadikan pembatas. Tidak heran jika penjara ini lebih sering disebut sebagai penjara terbuka di dunia. Satu-satunya yang membatasi penjara terbuka dengan tempat tinggal penduduk setempat adalah pagar berwarna kuning. Uniknya, napi di sini bahkan digaji jika mau bekerja, dan mereka dibebaskan memiliki telepon genggam, bebas berbelanja ke kota dan mendapat jatah libur 3 hari setiap 2 bulan. Penjara terbuka sudah diterapkan di Finlandia sejak 1930-an untuk kerja paksa. Namun saat ini, penjara terbuka hanya digunakan untuk para napi yang akan dibebaskan. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali kehidupan normal kepada para tahanan. Penjara terbuka ini juga hemat biaya dan juga tidak memerlukan sistem keamanan dan personil tambahan. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan napi juga berkurang sepertiganya. Selain itu, menurut pemerintah, tahanan yang sudah keluar dari penjara terbuka ini, jarang memiliki kasus kembali, sehingga jumlah orang yang masuk penjara berkurang hampir 20%. Menariknya, warga sekitar tak keberatan dengan kehadiran narapidana dari penjara ini, mereka malah senang karena napi rajin membersihkan fasilitas umum. Namun dampak buruk dari penjara ini, membuat para narapidana mudah melarikan diri dari masa hukumannya. Dalam 1 tahun, diperkirakan 1.000 lebih tahanan berhasil kabur dari jumlah 10.000 tahanan di penjara ini. Dan angka ini menjadi yang terbanyak di benua Eropa. Fakta unik lainnya tentang negara super teratas ini yaitu memiliki perayaan Hari Kegagalan. Pada setiap tanggal 13 Oktober setiap tahunnya, orang-orang akan bersuka cita merayakan kegagalan mereka. Perayaan ini baru dimulai pada tahun 2010 yang lalu oleh mahasiswa Finlandia. Namun begitu cepat menjadi populer, bahkan tidak hanya dari kalangan mahasiswa saja. Mulai dari politikus, artis, tokoh media dan pejabat lainnya yang terkenal, ikut mendukung merayakan Day for Failure atau Hari Kegagalan ini. Dalam perayaannya, orang-orang saling berbagi kisah tentang kegagalan mereka dan bagaimana cara mereka mengatasi kegagalan tersebut, serta tidak mengulanginya kembali di kemudian hari. Finlandia dianggap sebagai negara yang sangat maju, terutama dalam penggunaan internet dan industri telepon genggam. Negara ini adalah penghasil telepon genggam merek Nokia dan Angry Birds. Pada tahun 2010,
Finlandia membentuk kebijakan pemberian hak untuk kepentingan umum, yaitu akses internet secara legal. Pemerintah bahkan memberikan kewenangan agar perusahaan internet wajib menyediakan layanan tercepat bagi warganya. Alasannya, karena internet dianggap sangat membantu dan berguna untuk pekerjaan para karyawan dan warganya. Namun, dengan adanya ketangkasan internet tersebut diperlukan juga kehati-hatian dari pengguna akan keamanan dan mudahnya pembajakan. Finlandia adalah tempat yang cocok untuk menikmati midnight sun dan aurora. Di bagian utara negara ini, kamu bisa melihat matahari yang tidak terbenam selama 73 hari berturut-turut selama musim panas setiap tahunnya, dan tidak terbit sama sekali selama 51 hari selama musim dingin tiap tahunnya. Akan tetapi, ketika musim dingin inilah yang tepat untuk melihat fenomena aurora yang menakjubkan. Sauna adalah bagian penting dari warisan budaya negara Finlandia. Dengan populasi sekitar 5,5 juta jiwa, Finlandia memiliki lebih dari 3 juta sauna, bahkan kalau dihitung ada 1 sauna per rumah tangga. Sauna bukanlah sebuah kemewahan, namun merupakan bagian penting dari budaya dan identitas nasional Finlandia. Bahkan asal-usul nama istilah sauna juga berasal dari negara ini. Saking pentingnya budaya sauna, Parlemen Finlandia juga memiliki sauna sendiri yang digunakan untuk ruang berdebat dan bertukar pikiran para pejabat. Bahkan warga Finlandia di luar negeri juga memiliki sauna di dalam gedung diplomatik mereka, begitu eratnya budaya sauna bagi warga negara ini.